Lalu bagaimana dengan degradasi protein atau penghancuran? Kalau tadi belajar sintesisnya, sekarang belajar degradasinya. Penghancuran asam amino tujuannya untuk apa sih? Untuk memproduksi zat metabolik intermediate, ya, zat-zat perantara yang kemudian nanti bisa diubah menjadi glukosa atau lemak, ya, tergantung dari kebutuhan tubuh kita. Dan juga bisa dioksidasi, dibakar, ya, dibakar menghasilkan energi, dia masuk ke dalam siklus Krebs. Ingat ya, metabolisme asam amino, ya, jangan lupa. Sebagian besar asam amino dioksidasi di hati, dan di beberapa diantaranya juga asam amino rantai bercabang dioksidasi di otot. Ya, oksidasi asam amino terjadi di mitokondria dan selalu meningkat pada saat latihan fisik. Kalau kita sedang berolahraga atau exercise, ya, maka pembakaran asam amino akan semakin meningkat, ya, terutama di mitokondria bagian otot. Oksidasi asam amino atau pembakaran asam amino akan meningkat ketika ketersediaan karbohidrat untuk proses produksi sangat terbatas. Ya, jadi kalau karbohidrat cadangannya sudah mulai menurun, maka tubuh mulai menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Ya. Penelitian menunjukkan bahwa dalam keadaan tersebut, maksudnya dalam keadaan cadangan karbohidrat sudah menurun, kemudian cadangan lemak juga sudah mulai menipis, maka peningkatan kebutuhan asam amino sebesar 1,2 sampai 1,8 gram per kilogram berat badan per hari sangat penting untuk menjaga keseimbangan nitrogen bagi atlet endurance. Ya, memang ini tadi yang saya jelaskan, ya. Untuk atlet endurance, ya, yang olahraganya berlangsung cukup lama, biasanya akan berpotensi kehilangan cadangan karbohidrat maupun lemak, sehingga kenapa itu bisa tinggi kebutuhan proteinnya, ya. Bahkan kalau dilihat di tabel itu bisa sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari untuk atlet yang ultra endurance. Karena memang di perjalanannya dia dalam berolahraga, pasti di jam-jam akhir itu ada terjadi pengosongan atau deplesi glikogen otot maupun cadangan lemak. Oleh karena itu, mau tidak mau memang sumber energi berasal dari asam amino yang dipecah. Kemudian, apa efek latihan terhadap protein otot? Tadi sempat saya singgung, kalau latihan katanya kalau orang latihan otot, ya, latihan kekuatan, akan menstimulus sintesis protein otot atau pembentukan protein otot. Apakah betul? Ya, latihan atau olahraga, terutama latihan otot, ya, bukan cuma latihan otot, memang semua jenis latihan juga, ya, latihan aerobik pun juga akan mengakibatkan perubahan pada komposisi asam amino. Ada asam amino yang dibakar, yang digunakan, ya, ada asam amino yang menurun jumlahnya, dan lain-lain. Asam amino rantai bercabang, tadi seperti saya singgung, yaitu branch chain amino acid atau BCAA. Mungkin teman-teman pernah dengar, ya, ada suplemen namanya suplemen BCAA. Apa saja suplemen yang termasuk dalam branch chain amino acid? Dia ada leucin, isoleucin, dan valin, ya. Kenapa dikatakan ini sangat bermanfaat untuk atlet endurance? Karena memang asam amino jenis ini, yaitu BCAA, ini adalah asam amino yang dapat dioksidasi, dapat dibakar untuk menghasilkan energi selama latihan. Ya. Setelah latihan, ini banyak sekali asam amino yang turun konsentrasinya di plasma darah. Ya. Selain itu, terbentuk amonia yang merupakan produk akhir metabolisme yang beracun. Dan ini seringkali mengakibatkan kelelahan. Jadi memang latihan memang akan mengakibatkan menurunnya konsentrasi asam amino dalam otot kita, sehingga itulah kenapa asupan protein yang cukup itu sangat dibutuhkan bagi atlet. Ya, makanya beberapa penelitian mengatakan bahkan segera setelah latihan harus atlet itu diberikan asupan protein yang cukup, tidak hanya karbohidrat ini. Jadi memang berdasarkan teori ini yang mengatakan kenapa peneliti-peneliti mengatakan bukan cuma karbohidrat yang harus diasup oleh atlet segera setelah latihan, tapi juga protein. Nah, ini jadi ya, mungkin ada beberapa pertimbangan dari sini juga, ya. Nah, lanjut. Selain itu, rasio BCAA terhadap asam amino lain, ya, ini bisa berubah. Pada saat latihan, BCAA ini kan digunakan untuk sumber energi, ya. Jumlahnya turun. Ya, jumlahnya turun. Rasionya berubah terhadap jumlah asam amino yang lain. Artinya dia turun, ya. Nah, jumlahnya turun dibandingkan dengan asam amino yang lain. Ini bisa mengakibatkan aliran triptofan ke otak. Jadi asam amino triptofan bisa masuk ke otak kalau BCAA-nya turun. Nah, apa bahayanya kalau triptofan ini mengalir ke otak? Kita ketahui triptofan merupakan prekursor hormon dan peptida di sistem saraf pusat.
Kalau dia pindah ke otak, maka bisa mengakibatkan gangguan transmisi syaraf, sehingga mengakibatkan kelelahan sentral. Tadi sempat saya singgung ya, atau central fatigue. Ini seringkali atlet kalau udah lama berolahraga sampai keliengan gitu ya, keliengan tuh pusing-pusing di kepala. Ya, susah fokus pada saat berolahraga dalam waktu yang lama. Biasanya terjadi pada atlet endurance ya. Nah, itulah pada saat BCAA-nya sudah mulai turun karena sudah habis dipakai untuk energi. Biasanya terjadi pada atlet-atlet endurance yang sudah berolahraga lama ya, berjam-jam ya. Nah, cadangan karbohidratnya habis, lemaknya habis, yang dipakai adalah asam amino BCAA. BCAA-nya pun turun, akhirnya mengalir itu triptofan ke otak. Ini nggak boleh, bahaya. Bisa menyebabkan central fatigue. Oleh karena itu, banyak atlet yang konsumsi suplemen BCAA saat latihan. Kamu bisa searching sendiri, berbagai merek suplemen sekarang ini banyak yang mengeluarkan suplemen jenis BCAA untuk mencegah central fatigue, biasanya dipakai untuk atlet endurance. Nah, lanjut lagi, selama latihan beberapa asam amino dilepaskan dari otot. Inilah yang disebut dengan degradasi tadi ya. Kenapa dilepaskan? Karena dia akan dihancurkan menjadi energi. Selama otot masih mampu mensintesis asam amino baru, maka kerusakan jaringan otot dapat dihindari. Namun kalau latihannya berat, pemecahan asam amino lebih tinggi daripada sintesisnya, jadi kan ada yang namanya turnover protein ya, selama latihan otot. Selama latihan otot terjadi turnover protein, di mana terjadi sintesis asam amino sekaligus pemecahan asam amino. Jadi turnover itu seperti siklus ya, disintesis lagi, dibakar lagi, sintesis lagi, dihancurkan lagi, sintesis lagi, dihancurkan lagi. Begitu proses yang terjadi selama latihan. Kalau latihannya sangat intens, maka pemecahan asam amino akan lebih tinggi dibandingkan sintesisnya, sehingga akan terjadi keseimbangan asam amino negatif. Nah, ini yang harus dihindari, jangan sampai terjadi keseimbangan asam amino negatif. Karena kalau terjadi keseimbangan yang negatif, maka bukan terjadi hipertrofi otot, justru malah pengecilan otot. Ya, itulah kenapa supaya sintesis asam amino lebih tinggi dari pemecahannya, asupan protein yang cukup ini harus segera diasup oleh atlet segera setelah latihan otot. Oke. Jadi kalau misalnya sintesis protein asam aminonya cukup, ini kerusakan jaringan otot dapat dihindari. Apa sih dampak dari kerusakan jaringan otot selain ototnya melemah? Pada latihan intensitas berat, biasanya protein otot terkuras dan menyebabkan kerusakan serabut otot ya. Nah, kerusakan serabut otot ini akan mengakibatkan proses inflamasi yang memacu timbulnya nyeri. Biasanya muncul 2-4 hari kemudian, bahkan nggak sampai 2 hari, 24 jam kemudian bisa langsung terasa ya. Kalau kita biasanya latihan otot, ya, latihan perut atau latihan squat, ya, latihan paha, biasanya 24 jam berikutnya itu akan muncul, mulai muncul pegel-pegel, nyeri-nyeri ya. Itulah akibat dari kerusakan serabut otot. Itulah makanya dianjurkan setelah berolahraga, konsumsilah protein yang jumlahnya cukup untuk mencegah nyeri yang berlebihan. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu betul, menurut Browns 2002, ini teori lama ya, pemulihan otot membutuhkan suplai asam amino yang memadai segera setelah latihan. Ya, ini untuk mencegah nyeri otot. Bahaya sekali kalau nyeri otot itu terjadi secara hebat. Seminggu ini nggak bisa gerak, nggak bisa latihan. Atlet kita nggak bisa adaptasi terhadap latihan yang tiap hari semakin tinggi targetnya oleh pelatih. Ya, ini perlu sekali digarisbawahi. Oke, sekarang kita bahas jenis-jenis asam amino tadi. Setelah kita paham bagaimana manfaatnya dalam tubuh, paham bagaimana prosesnya selama latihan, paham kalau asam amino harus diasup oleh atlet segera setelah latihan, maka langkah selanjutnya sebagai ahli gizi maka adalah langkah praktis. Jenis asam amino apa yang harus saya berikan kepada atlet saya segera setelah latihan? Teman-teman sudah belajar tentunya di gizi dasar ya, bahwasanya asam amino bermacam-macam, ada asam amino esensial, ada yang conditional esensial, ada yang non esensial. Yang mana yang paling baik? Justru tentu adalah yang esensial. Ya, teman-teman sudah pelajari ada 8 jenis, ada isoleucin, leucin dan lain-lain. Nah, di mana sumber asam amino yang esensial? Teman-teman juga sudah belajar, mereka ada di hewani. Sumber makanan hewani sangat baik untuk asam amino esensial. Ingat kata MFP, meat, fish, and poultry, ya, daging, ikan, dan unggas itu sumber-sumber yang sangat baik